Ya, selamat pagi saudara-saudara. Jadi kita hari ini bertemu kembali dalam mata kuliah hukum acara dan praktek peradilan pidana. Di mana perlu saya jelaskan kembali bahwasanya mata kuliah hukum acara dan praktek peradilan pidana ini memiliki bobot 3 SKS. Ya, 3 SKS itu apabila dikonversi dengan waktu, maka pertemuan kita pada hari ini dilaksanakan kurang lebih selama 2,5 jam. Ya. Nah, sekarang merupakan pertemuan ke-9, ya, di mana perlu saya jelaskan kembali sesuai dengan rencana perkuliahan semester kita. Di pertemuan ke-9 ini kita akan membahas mengenai materi penuntutan. Materi penuntutan ini merupakan salah satu materi di dalam hukum acara dan praktek peradilan pidana yang sangat-sangat penting. Ini kita bisa lihat indikatornya di dalam RPS. Kalau kita melihat CPMK-nya, capaian mata kuliahnya, ya, capaian mata kuliahnya ini ada 3, CPMK 2, CPMK 3, dan CPMK 4. Sementara kalau kita melihat CPL-nya, capaian pembelajarannya sesuai dengan yang diamanatkan oleh program studi S1 Ilmu Hukum, CPL ini terdiri dari S9, P3, KU 5, dan AK1. Baik, terima kasih sudah membantu saya. Dan hari ini kita akan langsung masuk ke materi pembelajaran tentang penuntutan, ya. Baik, ada yang sudah membaca, ada yang sudah searching mungkin, apa sih pengertian dari penuntutan itu? Silakan, ya, Dek, kenalkan dirinya. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Lucia Arisnya dengan dikasih 1,93. Ya, mana daerah ya? Dari Bapak. Jadi penuntutan itu diatur dalam pasal 1 angka 7 KUHP yang dimana menyatakan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Terima kasih. Semua sudah ketemu dasar hukumnya? Pasal berapa? 1 angka 7 KUHP adalah serangkaian tindakan dari penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan dengan permohonan agar perkara tersebut diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan. Nah, berdasarkan pengertian penuntutan tadi, maka yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan itu adalah siapa? Jaksa penuntut umum. Ada pertanyaan berikutnya. Apa yang dilimpahkan oleh JPU? Kita singkat ya, jaksa penuntut umum itu menjadi JPU. Apa yang dilimpahkan oleh JPU ke pengadilan? Berkas penuntutan. Oke. Berkas penuntutan ini terdiri dari apa saja? Surat dakwaan. Ya. Saudara-saudara sekalian, penuntutan itu sekali lagi merupakan rangkaian dari tindakan dari penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan dengan permohonan agar perkara tersebut diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan. Apa yang dilimpahkan ini? Berkas penuntutan. Berkas penuntutan itu salah satunya terdiri dari surat dakwaan. Surat dakwaan itu apa ya, saudara? Silakan. Ya, perkenalkan. Jadi Pak, nama saya Wayan Bisna dengan NIM 1073. Dan berdasarkan catatan yang saya miliki, adapun surat dakwaan adalah
akte autentik yang dibuat oleh kejaksaan berisikan tuduhan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa, disertai juga dengan rumusan pasal yang diancam kepada terdakwa. Yang mana surat dakwaan ini dibuat berdasarkan BAP penyidik dan menjadi dasar yang diperiksa oleh hakim sidang. Baik, terima kasih Isna. Ada yang ingin menambahkan jawaban dari anak Isna? Ya, silakan. Perkataan saya menanggapi dengan aktif 12/8. 12/8 ya. Jadi saya ingin menambahkan dari pendapat Isna bahwa surat dakwaan itu, tambahan saya, surat dakwaan itu merupakan suatu surat yang disusun oleh jaksa penuntut umum yang terdiri atas rumusan pasal yang diduga yang dituduhkan terhadap seseorang yang dianggap dia telah melanggar pasal-pasal tersebut. Oke, baik. Terima kasih, Catherine. Jadi, saudara-saudara, menyambung apa yang disampaikan oleh rekan saudara Isna dan Catherine, sudah, saya akan melengkapinya. Surat dakwaan itu adalah surat autentik yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Ya, sekali lagi, surat autentik atau akte autentik yang dibuat oleh jaksa penuntut umum yang berisi rumusan pasal-pasal tindak pidana ya, dari perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa, di mana surat dakwaan ini juga berisi tuduhan sementara kepada terdakwa atas perbuatan yang diduga dilakukan. Nah, kemudian surat dakwaan ini dibuat dan disusun oleh jaksa penuntut umum berdasarkan berita acara pemeriksaan yang telah dilimpahkan sebelumnya oleh penyidik kepada kejaksaan. Kita kan di pertemuan sebelumnya sudah membahas ya mengenai pra penuntutan. Nah, berdasarkan BAP yang dilimpahkan oleh penyidik, jaksa penuntut umum kemudian menyusun sebuah surat dakwaan. Nah, surat dakwaan ini dijadikan dasar oleh JPU nantinya di persidangan untuk membuktikan ya, bahwa memang benar terdakwalah yang telah melakukan perbuatan yang diduga tersebut dalam surat dakwaan. Dan ini juga merupakan dasar bagi jaksa penuntut umum untuk membuat surat tuntutan atau requisitur. Surat dakwaan ini juga merupakan dasar bagi penasehat hukum terdakwa atau advokat untuk menyusun nota keberatan maupun nota pembelaan atau pledoi. Bagi hakim, surat dakwaan ini dijadikan sebagai dasar dalam proses pembuktian di persidangan dan dijadikan dasar untuk memutus perkara pidana. Apakah nanti terdakwa dinyatakan bersalah sehingga harus dijatuhkan pidana, ataupun terdakwa akan dibebaskan dari segala dakwaan maupun dilepaskan dari segala tuntutan. Kesimpulannya, surat dakwaan ini merupakan roh di dalam proses persidangan di pengadilan pidana. Tanpa ada surat dakwaan, maka tidak akan ada yang namanya proses peradilan pidana. Ya, dapat dipahami, saudara-saudara? Baik, saya akan lanjutkan. Setelah kita mengetahui, ya, memahami pengertian dari surat dakwaan. Surat dakwaan ini disusun berdasarkan syarat-syarat tertentu. Ada yang sudah menemukan syarat-syarat dari sebuah surat dakwaan itu apa? Ya, silakan. Ada yang di belakang, perkenalkan. Jadi Bapak, Ya, perkenalkan nama saya Abraham Sibiri Belawi. Abraham ya. Iya, nama saya 1065. Ya. Berdasarkan
pasal 143 ayat 2 KUHP, syarat-syarat penyusunan surat dakwaan itu yang pertama harus jelas. Jelas di sini dalam arti itu uraian perbuatan pidana harus secara spesifik, mencakup waktu, tempat, dan cara pelaksanaan. Kemudian keempat, memuat semua unsur tindak pidana yang didakwakan, termasuk identitas terdakwa dan fakta-fakta dari tindakan yang diketahui. Kemudian yang terakhir adalah tepat, pasal yang didakwakan harus sesuai dengan perbuatan yang dituduhkan. Baik, terima kasih Abraham Sunding. Ada yang ingin menambahkan atau menemukan jawaban lain? Ya, silakan. Ada era tadi ya. Jadi izin menambahkan yang disampaikan tadi oleh Habib itu sudah lengkap, namun saya ingin menambahkan lagi. Untuk syaratnya itu ada dua, syarat formil dan syarat materi. Ya. Di mana untuk syarat formilnya itu surat dakwaan sebelumnya ada dalam pasal 3 ayat 2 dari KUHP yang mencakup yaitu memuat identitas, di mana meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan dari tersangka. Kemudian diberitakan dan ditandatangani oleh jaksa penuntut materi itu. Kemudian untuk syarat materi itu yaitu dalam pasal 143 ayat 2, tepatnya di huruf B KUHP, yang dimana uraian itu secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Baik, terima kasih saudara. Jadi saudara-saudara, syarat dari sebuah surat dakwaan itu ada dua, yaitu syarat formil dan syarat material. Syarat formil berisi identitas lengkap dari terdakwa, ya, berisi nama lengkap, agama, jenis kelamin, kewarganegaraan, alamat tinggal domisili, pekerjaan, dan lain sebagainya. Selain identitas lengkap dari terdakwa, yang mencakup syarat formil lainnya dalam penyusunan sebuah surat dakwaan, yaitu surat dakwaan haruslah dibubuhi tanda tangan dari jaksa yang membuat. Kemudian setelah itu, yang masih menyangkut mengenai syarat formil, surat dakwaan harus diberi hira-hira, ya, hira-hira, yaitu demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Baik, luar biasa. Satu lagi yang masih menyangkut mengenai syarat formil, yaitu harus berisi tanggal dibuatnya surat dakwaan. Mengapa penting harus diberi tanggal disusunnya surat dakwaan tersebut? Ada yang bisa membantu menjawab? Kenapa penting harus diberi tanggal penyusunan surat dakwaan? Silakan. Ya, silakan. Kalau dari saya itu mungkin pengisian tanggal itu penting karena untuk mengantisipasi pembuatan surat dakwaan yang tidak sah atau manipulasi dokumen, kemudian serta memastikan keabsahan waktu pembuatan surat dakwaan. Jadi arti penting surat dakwaan itu harus diberi tanggal adalah mencegah terjadinya pemalsuan dokumen. Yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan juga dengan tenggat waktu masa penahanan dari tersangka apabila tersangka itu dilakukan penahanan terhadap. Ya. Jangan sampai surat dakwaan ini, ya, dibuat ataupun disusun ketika si tersangka itu masih ditahan di tingkat penyidikan. Itu tidak sah karena itu belum melalui proses penuntutan seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Setelah ada proses pra-penuntutan, ada pelimpahan BAP kepada JPU, kemudian
BAP tersebut dinyatakan lengkap oleh JPU, maka akan berubah statusnya dari P19 menjadi P21. Dan saat berstatus P21 itulah JPU mulai menyusun surat dakwaan. Dan status penahanan tersangka yang semula ditahan di tingkat penyidikan akan berubah statusnya menjadi tahanan di tingkat penuntutan. Itu syarat formil, saudara-saudara. Sekarang, syarat material. Apa yang dimaksud? Surat dakwaan itu harus memenuhi syarat material. Silakan. Berdasarkan pasal 143 KUHP yang menjelaskan bahwa surat dakwaan itu harus secara material harus cermat, jelas dan lengkap, atau yang biasa disebut sebagai cicil lengkap. Ya. Oke, terima kasih. Jadi, surat dakwaan itu harus memenuhi syarat material, di mana berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, surat dakwaan tersebut harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap. Atau kalau kita singkat menjadi jelem, ya, cermat, jelas, dan lengkap. Apa yang dimaksud dengan cermat di sini dalam penyusunan surat dakwaan? Silakan keterangannya. Ya, perkenalkan namanya. Perkenalkan nama saya Cindy. Dipanggil Cindy, ya. Oke, silakan. Jadi surat dakwaan itu bersifat cermat, itu di mana menentukan atau merumuskan tindak pidana apa yang dilakukan oleh terdakwa dan bagaimana modusnya. Oke. JPU harus cermat dalam hal merumuskan pasal-pasal tindak pidana, ya, dari perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa. Ya. Jangan sampai rumusan-rumusan pasalnya yang disusun atau dibuat oleh JPU dalam surat dakwaan itu tidak sesuai dengan perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa. Sebagai contoh, misalnya, perbuatannya itu adalah diduga terdakwa melakukan tindak pidana pencurian. Sementara rumusan pasal yang dipasang itu adalah rumusan pasal tentang tindak pidana pembunuhan, misalnya. Ini kan kurang cermat, ya? Itu cermat, jelas. Apa yang dimaksud dengan jelas? Ya, Konteks jelas. perkenalkan namanya Gus Richard, ya. Silakan. Dalam konteks surat dakwaan itu jelas, berarti surat dakwaan harus merumuskan secara detail dan rinci unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan serta memadukannya dengan fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam konteks surat dakwaan jelas itu berarti surat dakwaan harus merumuskan secara detail dan rinci unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan serta memadukannya dengan fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Terima kasih, Gus Richard. Jadi, saudara-saudara, setelah tadi cermat dalam merumuskan pasal-pasal tindak pidana dari perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa, ada kemudian jelas. Nah, setelah rumusan pasal tadi harus dijelaskan secara rinci atau terperinci mengenai unsur-unsur dari rumusan pasal tindak pidana tadi. Ya, yang nantinya setiap unsur-unsur tindak pidana itu tadi berkaitan dengan fakta-fakta yang telah dikumpulkan oleh penuntut umum. Ya, jangan sampai itu bertentangan. Ya, ini harus dibuat, disusun secara jelas. Kemudian apa lagi? Lengkap. Apa yang maksud dengan lengkap di sini? Ya, silakan. Abraham. Ya. Kalau lengkap itu seperti yang tadi sebelumnya saya buat itu berarti harus memasuk unsur tindak pidana yang didakwakan. Itu juga termasuk dari identitas si terdakwanya dan juga fakta-fakta dari perbuatan apa saja yang dilakukan terhadap si korban. Ya, baik. Terima kasih Abraham. Lengkap yang dimaksud dalam menyusun sebuah surat dakwaan, JPU harus membuat secara utuh kronologi ataupun fakta-fakta dari perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa. Ini akan berkaitan dengan tempus delicti dan locus delicti.
Tempus delicti itu berkaitan dengan waktu kapan terjadinya tindak pidana. Sementara locus delicti berkaitan dengan tempat terjadinya tindak pidana. Baik, terima kasih, luar biasa kelas ini ya. Berikutnya, setelah kita mengetahui syarat formil dan syarat material dalam penyusunan sebuah surat dakwaan, selanjutnya kita akan berbicara mengenai jenis-jenis surat dakwaan. Ada berapa, saudara-saudara, jenis-jenis surat dakwaan? Ada 5. Yang pertama, dakwaan tunggal. Yang kedua, dakwaan alternatif. Yang ketiga, dakwaan subsidiar. Dan keempat, kumulatif. Dan yang kelima, kombinasi. Luar biasa pastinya ya. Nah, ada pertanyaan. Setelah kita mengetahui ada 5 jenis surat dakwaan, ada pertanyaan ini. Kapan JPU menyusun surat dakwaan tunggal? Angkat tangannya. Ya, JPU. Berdasarkan pengalaman saya, jaksa penuntut umum akan membuat dakwaan menjadi bentuk surat dakwaan yang menjadi bentuk dakwaan tunggal ketika jaksa penuntut umum ini sudah yakin Pak bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ini telah merupakan perbuatan tunggal yang melanggar satu pasal saja Pak. Oke. JPU sudah yakin bahwa hanya ada satu perbuatan pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa. Karena yakinnya JPU ini dalam surat dakwaan hanya dipasang satu rumusan pasal tindak pidana. Konsekuensinya gimana? Kalau tidak terbukti dalam proses pembuktian, terdakwa akan bisa dibebaskan dari segala dakwaan. Yang kedua, ya. Saya izin jawab Pak, saya Anda yang disebut juga. Ya. Untuk yang kedua itu ada dakwaan alternatif, sama halnya dengan dakwaan tunggal. Terdakwa dituduh melakukan satu perbuatan. Dalam hal ini jaksa penuntut umum tidak yakin yang mana yang dikenakan pasalnya. Contohnya misalnya antara pencurian dengan Oke, baik, terima kasih. Sudah bisa ya memahami apa yang disampaikan oleh Anda Melissa. Di sini sejatinya hanya ada satu perbuatan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh si terdakwa. Namun jaksanya masih ragu-ragu. Rumusan pasal tindak pidana yang mana yang tepat dikenakan kepada terdakwa atas perbuatan pidana tersebut. Maka JPU dalam surat dakwaannya memasang dakwaan alternatif yang mana masing-masing rumusan pasal tindak pidana ini sifatnya saling mengecualikan. Namun karena ini bersifat alternatif, kata penghubungnya di sini adalah atau, ya, dan nanti harus dibuktikan di persidangan mana yang terbukti. Seperti tadi yang contohkan, unsur-unsur pencurian dengan penggelapan itu kan mirip ya. Kalau jasanya ini bingung, dia bisa menyusun dakwaan alternatif. Tergantung nanti yang dalam proses pembuktian yang mana yang terbukti. Ya. Berikutnya, dakwaan subsidiar atau berlapis. Intinya, dakwaan subsidiaritas ini sama dengan dakwaan alternatif. Perbuatannya cuma satu. Namun namun si jaksa penuntut umumnya ragu-ragu ya atas rumusan pasal mana yang tepat dikenakan kepada si terdakwa tersebut. Maka disusunlah dakwaan subsidiaritas atau dakwaan berlapis. Cara penyusunannya, surat dakwaan akan disusun dari dakwaan ancaman pidananya itu disebut dia sebagai dakwaan primer. Ya, misalnya tidak pidana pembunuhan. Yang paling berat misalnya 340 di dakwaan primer. Kata penghubungnya apa? Selanjutnya dakwaan subsidiar. Pasal tindak pidana yang masih berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan atau hilangnya nyawa seseorang tersebut, yang ancaman pidananya lebih ringan dari 340, 338 sebagai dakwaan subsidiar. Selanjutnya, yang lebih ringan lagi dari 338, 351 ya, KUHP sebagai dakwaan lebih subsidiar. Gimana cara membuktikannya? Dibuktikan dulu dakwaan primer. Apabila dakwaan primer sudah terbukti, maka tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidiar maupun dakwaan lebih subsidiar. Nah, apabila dakwaan primer tidak terbukti, maka selanjutnya yang akan dibuktikan adalah dakwaan subsidiar dan seterusnya. Ya, paham ya dakwaan subsidiaritas ya. Nah, kemudian jenis dakwaan yang keempat, dakwaan kumulatif.
Dakwaan kumulatif ini disusun oleh jaksa penuntut umum ketika terdakwa diduga melakukan perbuatan tindak pidana lebih dari satu. Minimal harus ada 2 ya. Baik itu dalam satu lingkaran peristiwa maupun tidak dalam satu lingkaran peristiwa. Karena ini kumulatif, maka surat dakwaan disusun dengan kata penghubung dan. Ya, paham saudara-saudara? Paham. Dan terakhir, campuran. Dakwaan campuran ini intinya adalah dakwaan kumulatif yang dikombinasikan dengan dakwaan alternatif maupun dakwaan subsidiar. Sebagai contoh penyusunan dakwaan campuran atau dakwaan kombinasi. Dakwaan ke-1 primer subsidiar dan dakwaan kedua dakwaan tunggal. Ini sudah tergolong surat dakwaan yang disusun secara campuran. Dapat dipahami ya? Dapat dipahami ya? Baik. Ada pertanyaan mungkin dari saudara-saudara? Oh, ya, silakan. Kan saya lulus putra di 1211. Ya. Saya ingin bertanya Pak mengenai surat dakwaan tadi, Bapak sempat bilang harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap. Cuma saya sering melihat surat dakwaan yang dibuat oleh JPU itu menggunakan frasa sekira-kiranya pada tempat ini atau waktu sekian sekira-kiranya. Saya kira sekira-kiranya ini bisa emang digunakan dalam surat dakwaan, bukan sudah melanggar menyalahi asas cermat itu atau jelas gitu. Baik. Terima kasih. Saudara Dewa tadi ya. Bagus sekali. Dalam menyusun sebuah surat dakwaan supaya waktu terjadinya tindak pidana itu tidak bias. Karena kan untuk bisa merumuskan waktu terjadinya tindak pidana itu, kita tidak bisa tepat ya, selalu tepat. Maka agar bisa memenuhi ketentuan daripada unsur-unsur pasal tindak pidana itu yang berkaitan dengan waktu terjadinya tindak pidana, maka jaksa penuntut umum akan menyusun surat dakwaan seperti ini, bahwa ia terdakwa pada hari A, tanggal berapa, ya, pada tahun bulan berapa, kemudian pada tahun berapa, atau setidak-tidaknya masih di bulan yang bersangkutan, ya. Bertempat di mana itu berkaitan dengan lokus dulu. Nah, penyusunan waktu seperti itu sudah sangat lumrah di dalam menyusun sebuah surat dakwaan. Tujuannya apa? Supaya perdakwaan ini tidak pas. Karena bisa saja waktu untuk melakukan tindak pidana itu tidak sesuai dengan laporan ataupun aduan yang disampaikan oleh si pelapor. Makanya harus diberikan range waktu tidak lebih dari bulan, ya, bulan di mana diduga terjadinya tindak pidana. Seperti itu ya, saudara Dewa ya. Saudara-saudara, sebelum saya mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, saya akan memberikan tugas terstruktur kepada saudara-saudara. Sebagaimana sub CPMK dari mata kuliah Hukum Acara dan Praktek Peradilan Pidana pertemuan ke-9 ini, saudara-saudara, selain dituntut untuk memahami, ya, pengertian penuntutan, surat dakwaan, syarat-syarat surat dakwaan maupun jenis-jenis surat dakwaan, saudara-saudara juga dituntut untuk bisa mempraktikkan dalam rangka menyusun sebuah surat dakwaan. Untuk itu, saya sudah menyiapkan sebuah kasus posisi yang saudara-saudara bisa scan barcode-nya. Ya, silakan di-scan dulu. Ya, sudah? Sudah. Dari kasus posisi ini kasus posisi imajiner kan? Silahkan saudara-saudara membuat sebuah surat dakwaan. Baik itu jenisnya tunggal, alternatif, subsidiar, kumulatif maupun kombinasi. Ya. Tugasnya nanti silahkan dikumpulkan di link Google Drive yang sudah saya kirimkan sebelumnya di grup WhatsApp. Ya, ada pertanyaan? Cukup ya? Baik, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi perkuliahan saya terdapat kekurangan.
Dan saya akhiri perkuliahan ini dengan Pramas Sandi, Om Santi, dan selamat siang. Terima kasih Pak.